Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 4B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, pada praktikum fisioterapi pada ICU atau NICU itu saya akan menjelaskan terkait postur, arm recoil, dan scratch-in. Nah, pada postural itu tonus otot tubuh tercermin dari postur tubuh bayi saat istirahat dan adanya tatanan saat otot diregangkan. Ketika pematangan berlangsung, berangsur-angsur, janin mengalami peningkatan tonus fleksor pasif dengan arah sentripetal, di mana ekstremitas bawah sedikit lebih awal dari ekstremitas atas. Pada awal kehamilan, hanya pergelangan kaki yang fleksi, kemudian lutut mulai fleksi bersamaan dengan pergelangan tangan. Selanjutnya itu pinggul mulai fleksi, kemudian diikuti dengan abduksi siku. Lalu fleksi bahu. Pada bayi prematur, tonus pasif ekstensor tidak mendapatkan perlawanan. Sedangkan pada bayi yang mendekati matur, itu menunjukkan perlawanan tonus fleksi pasif yang progresif. Untuk mengamati postur ini, bayi ditempatkan terlentang dan periksa menunggu sampai bayi menjadi tenang dan posisi nyamannya. Jika bayi ditemukan terlentang, dapat dilakukan manipulasi ringan dan ekstremitas dengan memfleksikan jika ekstensi atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan bayi menemukan posisi dasar kenyamanannya. Fleksi panggul tanpa abduksi memberikan gambaran seperti posisi kaki kodok. Nah, ketika bayi terlentang, kita dapat memanipulasikan untuk memfleksikan tangan bayi itu senyamannya untuk memberikan nyamannya. Kemudian kita lepaskan, kemudian kita lihat bagaimana postur nyamannya bayi tersebut. Skornya kita dapat melihat pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini kita bisa mengamati bahwa postur tubuh bayi itu sesuai dengan skornya, seperti skor 0, bayi terlentang, dan seterusnya. Nah, untuk skor pada postural itu pada skor 0 itu tangan bayi itu pada posisi fleksi dan kakinya lurus. Kemudian untuk skor satunya itu kakinya lututnya mulai membuka. Kemudian untuk skor 2-nya itu lebih lebar lagi membuka. Dan untuk skor 3-nya itu kakinya sudah lututnya sudah 90 derajat. Nah, untuk yang skor 4-nya itu kakinya sudah menyerupai bentuk kaki posisi kodok seperti ini. Tangannya kayak gini. Yang kedua yaitu pada arm recoil. Nah, manuver ini berfokus pada fleksor pasif dari tonus otot, bisep dengan mengukur sudut mundur singkat setelah sendi siku difleksi dan ekstensikan. Cara pengukurannya yaitu seperti video berikut ini. Arm recoil dilakukan dengan cara evaluasi pada saat bayi terlentang. Kita memegang kedua tangannya, kemudian kita fleksikan, tahan selama 5 detik. Nah, lalu rentangkan kedua tangan dan lepaskan. Setelah itu, kita mengamati reaksi bayi saat tangan dilepaskan. Untuk skornya, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Untuk skor pada arm recoil itu terdapat skor 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita memfleksikan, kita lepaskan itu, kita lihat posisi bayi itu berapa skornya. Nah, ketika bayi itu memiliki skor 0, berarti dia melakukan tangannya tetap terlentang dan gerakan acak. Kemudian untuk skor 1 itu fleksi parsialnya yaitu 140 sampai 180. Kemudian untuk skor 2 fleksi parsialnya itu antara 110 sampai 140. Nah, untuk skor 3-nya itu fleksi parsialnya itu antara 90 sampai 100 derajat. Kemudian untuk skor 4-nya itu kembali ke fleksi penuhnya. Nah, dari tabel arm recoil tersebut kita dapat menentukan skor dari gerakan yang dilakukan oleh bayi.
Nah, pada scruff scene ini dilakukan untuk mengukur gerakan pasif flexor pada bahunya si bayi. Pada scruff scene itu bayi dalam posisi berbaring terlentang. Kita sebagai pemeriksa menyesuaikan kepala bayi untuk garis tengah dan meletakkan tangan bayi di dada bagian atas dengan satu tangan. Ibu jari tangan lain pemeriksa menempatkan pada siku bayinya. Pemeriksa kemudian mendorong siku ke arah dadanya, titik pada dada saat siku bergerak dengan mudah sebelum resistensi yang signifikan di catatannya. Batasannya itu kita dapat jelaskan pada tabel berikut ini. Nah, ini merupakan tabel dari skor scruff scene. Nah, untuk skor -1 berarti posisi lengan bayi, tangan bayi itu berada di leher. Kemudian untuk skor 0 itu pada batasnya itu pada aksila kontralateral. Kemudian untuk skor 1 itu pada papilla mamae kontralateral. Kemudian untuk skor 2 itu pada batasnya prosesus sipoid. Nah, untuk skor 3 itu pada papilla mamae ispilateral. Kemudian untuk skor 4 itu batasnya pada aksila ipsilateral. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa postural itu pada skor 1 itu biasanya pada bayi kurang dari 32 minggu. Nah, kemudian untuk skor 2 itu pada bayi 32 sampai 36 minggu dan pada skor 3 itu lebih dari 36 minggu. Nah, untuk yang abnormal itu pada skor ke-4. Dan selanjutnya pada arm recoil dan scruff scene juga bisa dipahami pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara perawatan bayi di inkubator. Nah, inkubator sendiri adalah suatu alat yang diciptakan untuk menciptakan kondisi optimal dari suhu, kelembapan, dan suplai oksigen untuk melangsungkan kehidupan bayi seperti situasi dalam kandungan ibunya. Tujuannya itu menciptakan suhu kamar yang optimal, tetap stabil sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian bisa mencegah infeksi, bisa menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian dapat memenuhi kelembapan yang dibutuhkan untuk lingkungan bayi dan juga untuk memudahkan penanganan dan pengawasan. Nah, untuk indikator bayi inkubator sendiri itu seperti bayi prematur, baik keadaan sakit maupun sehat. Kemudian itu berat badan bayi kurang dari 2 kg dalam kondisi sehat atau sakit. Kemudian berat badan bayi lebih dari 2 kg dalam catatan dalam keadaan sakit, terutama kesulitan bernapas. Nah, kemudian juga bayi pasca operasi itu harus dimasukkan dalam tabung inkubator. Untuk perawatan bayi dalam inkubator, kita harus menyiapkan 2 buah handuk, kemudian ini ada kain digulung, kemudian kita juga menyiapkan selimut yang digunakan untuk bayinya. Nah, dalam kondisi di inkubator, kita harus memasang kain ini di bagian sisi-sisinya untuk bayi, agar menjaga suhunya itu tetap stabil dan tetap hangat. Kemudian kita taruh bayinya. Nah, untuk positioning kita harus mengganjal di bagian lututnya agar kaki bayi tetap leluasa bergerak dan tidak kaku. Nah, kemudian setelah kita mengganjal di lututnya, itu posisikan kaki lututnya menekuk dan itu kondisikan bahwa bayi itu selalu tertutup atau diselimutin.
Nah, bagaimana untuk posisi miring? Untuk posisi miring itu kita miringkan si bayinya, kemudian kita ganjal menggunakan kain, posisikan seperti guling, kemudian kaki yang atas itu ke depan, yang bawah itu sedikit ke belakang. Nah, ini juga kita kondisikan harus tetap selalu kita selimutin. Nah, untuk posisi miring ini kenapa kita harus selalu diganjal juga? Itu karena agar tidak bersentuhan antara kulit dan kulit. Oke, selanjutnya itu bagaimana untuk posisi tengkurap. Nah, untuk posisi tengkurap itu kita posisikan bayinya secara perlahan itu dalam kondisi tengkurap. Kemudian kita posisikan kepala ke samping. Nah, setelah itu kita ganjal di bagian pinggulnya. Pinggulnya kita ganjal. Kemudian kita tekuk lututnya. Kayak gini. Kemudian ini harus selalu ditutup. Nah, untuk melakukan teknik masas pada bayi di inkubator itu kita harus menutup bayinya. Nah, ketika kita akan melakukan masas di bagian tangannya, kita buka saja di bagian yang akan dimasas. Nah, bagaimana untuk masas di kaki? Kita tutup bagian tangannya, kemudian kita buka di kakinya. Selanjutnya itu untuk yang di sebelahnya kita tutup yang sebelah kirinya, kemudian kita buka yang kanannya, kita masas. Kemudian untuk kakinya selanjutnya kita tutup untuk masas seluruh tubuhnya. Nah, bagaimana untuk menutup bayi setelah dilakukan masas? Itu kita harus menutupnya, tapi jangan terlalu kuat, supaya bayi tetap leluasa untuk bergerak. Terima kasih, itu tadi video mengenai postur, recoil, scratching, dan perawatan bayi pada inkubator. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.